Wa qala radhiyallahu anhu, wa qala dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, alaikum, hendaklah atas kalian bisabati, dengan menetap, ala talabil ilmi, di atas mencari ilmu. Yang dimaksud ilmu adalah ilmuddin, ilmu agama. Keadaan apapun, dimanapun, di waktu apapun, jadikan ini adalah pekerjaan yang rutin, istiqamah di dalamnya. As-sabat ala talabil ilm, dan itu adalah sebaik-baiknya pekerjaan. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, alaikum, hendaklah atas kalian bilih timami, dengan memperhatikan, wal muhafazati, dan menjaga, ala dini, atas agama. Yang dimaksud pegang teguh ajaran agama dengan mempraktikkannya, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Wa dzalika, dan demikian itu, al-ihtimam wal muhafazah 'ala ad-din, la yakunu, tidak terjadi, illa bi ta'allumi ilmi ad-din, kecuali dengan belajar ilmu agama. Orang yang dapat menjaga agamanya adalah orang yang faham ilmunya, paham ilmu agama ini. Nah, tentu perintah belajar dalam hal ini adalah kepada ahlul ma'rifatis siqat, kepada para ulama yang terpercaya. Jangan sembarangan belajar kepada siapapun, jangan sembarangan belajar apapun, tapi pelajarilah apa yang wajib, yang terutama, yang pokok dalam urusan agama ini. Ibda bil aham summal muhim, mulailah dengan yang paling penting, yang paling pokok, dan belajar kepada para ahlinya, ulama ahli sunnati wal jamaah, al-asy'ariyati wal maturidiyah. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, man arada, siapa orang, arada, berkeinginan, ayyaqbalallahu, untuk menerima oleh Allah, amalahu, akan amalnya, akan perbuatannya, amal salehnya, kebaikannya, yata'allam ilma ahli sunnati, hendaklah belajar ia akan ilmu ahli sunnah, akan ilmu ahli sunnah, aqidatan wa ahkaman, baik dalam masalah aqidah atau dalam masalah hukum-hukum. Orang beribadah banyak tetapi dengan aqidah yang rusak, maka amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah. Karena akidah itu apa? Syaratu qabulil a'malis shalihah, syarat diterimanya segala bentuk amal saleh. Lalu yang kedua, tentu amal tersebut juga harus didasarkan kepada ilmunya, syurutan wa arkanan, pada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya,
harus sesuai dengan tuntunannya. Nah, karena itulah wajib belajar kepada ahlul ma'rifatis siqat, kepada para ulama yang terpercaya. Nah, jadi memelihara, menjaga agama ini hanya dapat terjadi dengan belajar ilmu agama. Ilmu agama yang dimaksud adalah ilmu ahli sunnati wal jamaah, al-asy'ariyati wal maturidiyah. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala, man arada, siapa orang arada berkehendak oleh Allah, bihi dengan nyaman, al khaira akan kebaikan, yu'allimuhu mengajari oleh Allah, hu akan man, ilman dini akan ilmu agama. Masya Allah, itulah hakikat kebaikan dalam syarak, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar-benar hakiki dikehendaki oleh Allah kebaikan bagi dirinya, yaitu adalah orang yang diberi pemahaman oleh Allah bagi dirinya dalam urusan ilmu agama. Dia faham akidah yang lurus, dia paham hukum-hukum al-halal wal haram, dia paham kewajiban-kewajiban, dipraktikkan sesuai tuntunannya, syurutan wa arkanan, pada syarat-syaratnya, pada rukun-rukunnya. Orang seperti ini adalah orang yang benar-benar dikehendaki oleh Allah baginya terhadap kebaikan. Dengan begitu ini orang diterima amal solehnya. Dengan begitu ini orang benar-benar dia mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Selain daripada ini tidak dihitung kebaikan kecuali dengan adanya ikatan tertentu. Harta tidak mutlak sebagai kebaikan kecuali harta yang ada pada tangan orang saleh, orang berilmu. Jabatan tidak mutlak menjadi kebaikan, bahkan jabatan itu umumnya menjadi bencana, musibah di dunia ini bahkan sebelum di akhirat. Banyak gak orang pejabat di dunia ini yang dia belangsak, tangkap KPK, kenapa? Apa namanya, operasi tangkap tangan, OTT. Kena OTT. Nah, masukin penjara, jeblosin, belangsak di dunia sebelum belangsak di akhirat. Jadi jabatan belum tentu menjadi kebaikan. Begitu juga misalkan keluarga banyak, harta banyak, jabatan banyak, badan sehat. Kan biasanya pada mintanya begitu, badan sehat. Kapan itu menjadi kebaikan? Apabila sehatnya tersebut dia jadikan dalam kebaikan, dalam urusan agama ini. Kalau sehat dalam perbuatan maksiat sama sekali bukan kebaikan, jadi musibah, jadi maksiat dari dirinya yang akan dikenakan atau berhak dia untuk mendapatkan siksaan karenanya.
Lanjut. Antum kalian semua ijtahidu, bersungguh-sungguhlah oleh kalian littafaqquhi, untuk belajar fid dini, dalam agama. Artinya ilmu agama ini pelajari dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ilmu dunia saja dipelajari dengan sungguh-sungguh, bahkan ada banyak orang yang mengeluarkan biaya untuk itu, maka ilmu agama lebih berhak lagi untuk mendapatkan perlakuan yang sama atau bahkan lebih daripada itu. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Ini sabda Rasulullah ini. May yuridillahu, siapa orang, yuridillahu berkehendak, Allahu oleh Allah, bihi dengan nyaman, khairan akan kebaikan, yufaqqihhu memberikan pemahaman oleh Allahu akan man fid din, dalam agama, dalam ilmu agama. Dia faham ilmu agama, dia faham ilmul halal wal haram. Itulah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah baginya. Maknanya hadis, man, siapa orang, lam yurid, tidak berkehendak, Allahu oleh Allah, bihi dengan nyaman, khairan akan kebaikan, la yufaqihu fid din, tidak memberikan pemahaman akan dia dalam urusan agama. Kebalikannya begitu. Orang yang tidak faham urusan agama, tidak faham ilmul halal wal haram, tidak faham akidah yang lurus, dia berarti orang tidak dikehendaki oleh Allah akan kebaikan bagi dirinya. Itu pemahaman kebalikan hadis begitu. Yang dikehendaki oleh Allah terhadap kebaikan yaitu yang diberi pemahaman urusan agama, ilmu agama. Nah, berarti sebaliknya apa? Yang tidak dikehendaki terhadap kebaikan, ini orang tidak diberi faham ilmu agama oleh Allah. Akhirnya labrak sana sini, sampai dia bilang apa? Cari yang halal, yang haram aja susah. Tuh gitu. Akhirnya mengerjakan barang-barang yang haram. Atau bahkan dia berusaha untuk menghindari apa yang dia anggap sebagai haram, tapi dia tidak paham ilmunya, sehingga mau tidak mau dia mengerjakan barang haram tersebut. Ini orang juga berarti apa? Tidak dikehendaki oleh Allah baginya terhadap kebaikan. Nah, penting ini, Masya Allah. Rasulullah bersabda demikian. Jadi kebaikan itu bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan banyaknya keluarga, bukan dengan tingginya jabatan. Tapi kebaikan itu adalah pemahaman terhadap ilmu agama. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, ad-dalilu ilal falahi, bermula petunjuk, ilal falahi, kepada keberuntungan, wan najahi, dan kesuksesan, fil akhirati, di akhirat, was sabilu, dan jalan, ilas salamati, kepada keselamatan, minal mahaliki, dari segala kebinasaan, dari segala kehancuran atau siksaan. Huwa, dia, as-sabil, ta'allumu ilmi dinil islamiyyi, belajar ilmu agama Islam. Itu jalan satu-satunya. Hadza, bermula ini, ta'allum ilmi din
fihi di dalamnya ta'allum ilmi din, an-najatu bermula keselamatan, min mahalika dari segala kebinasaan atau kesesatan atau mara bahaya, fid dunya di dunia, wa mahalika dan mara bahaya fil akhirati di akhirat. Dan sukses yang hakiki itu adalah kesuksesan di akhirat. Ingat-ingat ini. Di dunia ini dikata sukses, sesukses apapun, maka itu adalah semu atau nisbi. Nisbi yaitu pada pandangan kita aja yang ada di dunia. Orang senang hidupnya, banyak hartanya, tinggi jabatannya, banyak rumahnya, banyak mobilnya, berlipat-lipat harta bendanya, luas tanahnya, bagus pekerjaannya, misalkan, dianggaplah sukses. Itu di dunia, itu nisbi. Apa nisbi? Ya semacam semu. Betul dia merasakan kenikmatan yang dia raih di dunia atau kesuksesan yang dia raih di dunia ini. Tapi begitu itu semua terputus, akan habis, binasa dengan apa? Kematian. Maka kematian itu disebut dengan hazimul ladzat, penghancur segala kelezatan, penghancur segala kenikmatan. Nah, maka kesuksesan hakiki itu adalah kesuksesan di akhirat, di mana seorang selamat daripada siksa neraka, masuklah dia ke surga, maka berarti ini orang benar-benar telah meraih sukses. Di dunia mah dalam keadaan apapun akan habis. Habis. Orang sekaya apapun habis tidak? Habis. Atau sebaliknya orang sesusah apapun habis tidak? Habis. Orang hidupnya susah betul, jangan khawatir akan habis. Kapan habisnya? Udah mati. Udah mati. Sehat terus akan habis sehatnya. Sama seperti orang yang sakit terus, jarang-jarang sehatnya, kebanyakan sakitnya. Bilangin sama keduanya, yang sehat mulu atau sakit mulu, semua itu akan habis. Kapan habisnya? Mati. Orang separah apapun sakitnya akan habis sakitnya itu. Kapan? Mati. Kalau udah mati dia tidak bakalan mengeluh lagi. Aduh, saya sakit. Kalau dia ngeluh berarti belum mati. Nah, kalau udah mati habis semuanya. Yang sehat habis, yang sakit habis. Orang kaya habis, orang miskin habis, penguasa habis, rakyat jelata habis. Lagunya gimana tuh lagunya? Raja-raja mati, orang miskin mati, terus gimana lagi? Semuanya akan mati dan habis. Nah, maka kesuksesan hakiki itu adalah kesuksesan di akhirat. Nah, untuk meraih tersebut maka tidak ada lain kecuali dengan apa? Belajar ilmu agama. Karena itu dalilnya, petunjuknya itu. Petunjuk. Brosurnya itu, tahu brosur. Brosur itu bahasa Arabnya dalil, petunjuk yang mengarahkan kita. Ilmu agama itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam belajar ilmu agama dan dapat mengamalkannya. Amin.
Lanjut. Wa qala, dan telah berkata Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, man arada an-najata, man, siapa orang arada berkehendak oleh man an-najata, akan keselamatan, falyata'allam, maka hendaklah belajar ia. Wa illa, dan jika tidak, yakunu ma'ilan ma'ayyirihin, yakunu, menjadi ia, ma'ilan, cenderung ia, ma'ayyirihin, bersama angin apapun. Kalau orang tidak paham ilmu agama, maka dia akan diombang-ambing oleh angin. Ada angin datang dari barat, ikut. Ada angin datang disebarkan oleh orang-orang Wahabi, ajaran sesat, dia ikut. Ada angin datang, ajaran disebarkan oleh kaum musyabbihah, mujassimah, dia ikut. Ada ajaran aneh, praktik sholat aneh, praktek ibadah dikerjakannya aneh. Menurut dia mah mengikuti Rasulullah, kata dia begitu. Kan macam-macam tuh orang sekarang sholat. Ada yang kakinya ngangkang, ada yang tangannya di bawah leher, macam-macam itu. Ada yang takbirnya di dada, takbir. Takbir begini, takbir begini, takbir begini, terakhir di sini. Coba. Masya Allah. Ikut-ikutan. Kenapa? Karena dia tidak faham. Ma'ilan ila ajrihin, ma'a ajrihin, bersama angin apapun. Ikut-ikut ke sana kemari. Nah, jadi fahami terutama pondasi akidah, ya termasuk juga bagian-bagian fikih yang sangat pokok. Itu fahami dengan baik, belajar kepada para ahlinya, ahlul ma'rifatis siqat, para ulama yang terpercaya, yang ilmu mereka mutasalsil, bersambung sampai kepada para sahabat Rasulullah, dari Rasulullah. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, ba'dul a'mali, sebagian amal-amal, bermula sebagian amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan, min babi tashbih, dari bab menyerupakan atau keserupaan, yuqalu, dikatakan, ba'dul a'mal fi sabilillah, fi sabilillah, makna harfiahnya di jalan Allah, li'amalil khairi, bagi amal kebaikan. Seperti orang yang berjihad di medan perang, disebutnya fi sabilillah. Lalu ada amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang lain selain itu yang juga disebut fi sabilillah, dari beberapa macam kebaikan. Itu untuk tujuan tasbih, untuk menyerupakan. Untuk apa? Menyerupakan, untuk memberikan makna atau pemahaman bahwa pahalanya sangat besar. Kalladzi yakhruju, seperti orang yakhruju, yang keluar, li talabi ilmi dini, untuk mencari ilmu agama. Huwa, bermula dia, alladzi yakhruju, haluhu, keadaannya itu orang, keadaannya itu alladzi, kahali man kharaja
li jihadil kuffari, kahali man, seperti keadaan orang kharaja yang keluar oleh man li jihadil kuffari, untuk memerangi orang-orang kafir. Itu dari sangat besarnya pahala mencari ilmu agama, sehingga oleh Rasulullah diserupakan seperti orang yang berjihad melawan orang-orang kafir. Hatta yarji'a, sehingga kembali sawabuhu, hatta yarji'a, sehingga kembali oleh dia dari perjalanannya tersebut, dari mencari ilmunya tersebut. Sawabuhu, bermula pahalanya itu orang talibul ilm, yushbihu sawabadzaka, menyerupai pahala orang itu, orang yang berjihad. Nah, kalian santri ini namanya apa? Dalam berjihad pahalanya besar. Datang dari rumah, dari mana? Dari Panipahan, jalannya aja kemari berapa hari itu? 3 hari apa 4 hari? Hah? Seminggu? Berapa nal? Berapa hari nal? Masya Allah. Panipahan Riau sono seperti ujung dunia udah itu. Ujung dunia. Ngaji ke sini. Besar itu pahalanya. Besar itu pahalanya. Betul, Masya Allah. Dibarengi dengan ikhlas, niat talabul ilmi, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang berjihad membela agama Allah, berperang, seakan-akan pahalanya seperti berperang dengan orang-orang kafir, melawan orang-orang kafir. Masya Allah. Hadza, bermula ini talabul ilmi, yuqalu lahu, dikatakan lahu baginya, talab ilmi din fi sabilillah, di jalan Allah, bimakna tashbih, dengan makna untuk menyerupakan dari besarnya pahala itu. Ya, termasuk datang di sini, ini ke masjid dari tempat kita untuk tujuan talabul ilm, besar pahalanya. Besar pahalanya, Masya Allah. Setiap langkah dihitung kebaikan. Setiap langkah dihitung kebaikan. Hanya memang pahala itu kagak kelihatan. Wah, coba kalau kelihatan, penuh masjid ini, orang akan ikut. Iya. Nih, kalau ada pengajian, lantas diumumkan sebelum pengajian, setiap yang ngaji pulang mendapat 2 liter beras, 5 bungkus Indomie. Rame enggak yang ngaji? Rame enggak? Rame. Dari mana-mana datang. Pahala ngaji yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk akhirat kita jauh ribuan kali lipat dibanding 2 liter beras dan 5 bungkus Indomie. Jauh lebih besar daripada itu. Masya Allah. Terbayang tidak? Orang berjihad di jalan Allah, artinya membela agama Allah melawan orang-orang kafir. Dia bertaruh nyawa. Bertaruh nyawa. Dia jadikan nyawanya itu harga untuk peperangan tersebut. Artinya besar kan pahalanya orang. Besarnya bukan main pahalanya. Nah, perumpamaan orang yang belajar ilmu agama seperti itu. Hatta yarji'a, sampai dia kembali pulang dari mencari ilmunya tersebut. Artinya pahalanya sangat besar. Makanya ribuan kali lipat dibanding apa? Beras 2 liter dan Indomie 5 bungkus misalkan gitu. Jauh lebih besar daripada itu. Hanya saja memang pahala enggak kelihatan. Ya, akhirnya ngaji segini aja udah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar. Amin. Wallahu a'lam bishawab.